Pernah nggak kamu berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya bagaimana awal mula manusia diciptakan? Dari sesuatu yang sangat kecil, tak terlihat mata, lalu perlahan tumbuh menjadi manusia utuh dengan pikiran, perasaan, dan kehidupan. Menariknya, proses yang rumit ini sudah dibahas dalam Al-Quran lebih dari 14 abad lalu, jauh sebelum embriologi dikenal sebagai cabang ilmu pengetahuan modern. Al-Quran tidak menjelaskan penciptaan manusia dengan bahasa teknis laboratorium, tapi dengan kata-kata yang sederhana, bertahap, dan penuh makna. Justru disitulah letak keistimewaannya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, "Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah, kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang. Kemudian tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain." Ayat ini menjelaskan penciptaan manusia secara bertahap, bukan sekaligus. Dan inilah prinsip utama dalam embriologi modern. Perkembangan embrio memang terjadi melalui fase-fase yang jelas dan berurutan. Mari kita lihat dari sisi ilmiah. Dalam biologi reproduksi, proses penciptaan manusia dimulai dari pembuahan, ketika sel sperma bertemu dengan sel ovum. Hasil pertemuan ini disebut zigot. Zigot kemudian membelah diri, bergerak menuju rahim dan menempel pada dinding rahim. Tahap ini dalam Al-Quran disebut nutfah, yaitu cairan yang tersimpan di tempat yang kokoh, rahim. Menariknya, kata nutfah dalam bahasa Arab berarti cairan yang sangat kecil jumlahnya. Ini selaras dengan fakta bahwa hanya satu sperma dari jutaan yang berhasil membuahi sel telur. Tahap berikutnya adalah alaqoh. Kata alaqoh sering diterjemahkan sebagai segumpal darah, tapi secara bahasa, alaqoh juga berarti sesuatu yang melekat atau sesuatu yang menyerupai lintah. Dalam embriologi modern, pada usia sekitar 2-3 minggu, embrio memang melekat kuat pada dinding rahim dan bentuknya sangat mirip lintah jika dilihat melalui mikroskop. Embrio juga mulai menyerap nutrisi dari induknya, seperti lintah yang menyerap darah. Bentuk dan fungsi ini baru diketahui setelah ditemukannya mikroskop modern, namun Al-Quran sudah menyebutkannya sejak berabad-abad lalu dengan satu kata yang sangat tepat, alaqoh. Tahap selanjutnya adalah mudghah, yang berarti segumpal daging yang seperti dikunyah. Secara ilmiah, pada usia sekitar 4 minggu, embrio memiliki tonjolan-tonjolan yang kelak akan menjadi tulang belakang. Jika dilihat, bentuknya memang mirip bekas gigitan. Ini bukan tafsiran berlebihan, tapi deskripsi visual yang sangat akurat. Setelah itu, Al-Quran menyebutkan pembentukan tulang, lalu tulang dibungkus dengan daging. Dalam embriologi modern, proses osifikasi atau pembentukan tulang memang terjadi sebelum otot dan jaringan lunak menyempurnakannya. Ini sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Ilmuwan embriologi modern seperti Dr. Keith Lee Moore, seorang profesor anatomi dan embriologi dari University of Toronto, pernah menyatakan bahwa deskripsi Al-Quran tentang perkembangan embrio manusia sangat sesuai dengan penemuan ilmiah modern. Ia bahkan merevisi buku teks embriologinya setelah membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan data ilmiah. Dr. Moore menyatakan bahwa mustahil seseorang di abad ke-7 dapat mengetahui detail embriologi tanpa alat modern. Pernyataan ini bukan datang dari ulama, tapi dari ilmuwan yang sehari-hari bekerja di bidang embriologi. Selain itu, ilmuwan Prancis Maurice Bucaille juga menyoroti kesesuaian ayat-ayat Al-Quran dengan sains modern, termasuk dalam topik embriologi. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada kontradiksi antara Al-Quran dan fakta ilmiah yang telah terverifikasi. Justru banyak keselarasan yang mengejutkan. Namun penting untuk dipahami, Al-Quran bukan buku biologi atau kedokteran. Tujuannya bukan untuk menggantikan sains, tetapi memberi tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat tentang embriologi bukan sekedar informasi, tapi ajakan untuk berpikir dan merenung. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 5, "Wahai manusia, jika kamu ragu tentang hari kebangkitan, maka sungguh kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna." Ayat ini menjelaskan perkembangan embrio secara bertahap, bukan sekaligus. Dan inilah prinsip utama dalam embriologi modern. Perkembangan embrio memang terjadi melalui fase-fase yang jelas dan berurutan. Ketika sains dan Al-Quran dipertemukan dengan sikap rendah hati, kita akan melihat bahwa ilmu pengetahuan justru memperkuat keimanan, bukan melemahkannya.
Semakin detail manusia memahami proses penciptaannya, semakin jelas bahwa hidup ini bukan kebetulan. Dari satu sel kecil tanpa kesadaran, tanpa daya, Allah membentuk manusia dengan sistem yang luar biasa kompleks. Jantung berdetak sendiri, otak berkembang, saraf tersusun rapi, semua terjadi dalam gelapnya rahim, tanpa campur tangan manusia.